Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Anton Wijaya, seorang guru di SMK Negeri 7 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 angkatan 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Negeri 7 Rejang Lebong. Praktik pelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 11 akuntansi dengan mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur dengan materi laporan keuangan dengan kompetensi dasar 3.7 menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Dan KD 4.7 menyusun laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas untuk perusahaan jasa. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, gimana kabar kalian? Sehat ya? Coba lihat kiri kanannya, ada sampah atau tidak? Tidak ya? Oke, berarti hari ini yang piket itu sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin ya. Tepuk tangan dulu ya, yang piket hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, silakan ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doanya. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil ya. Oke. Jadi absennya itu sudah Bapak kirim ya. Kita di zaman sekarang kita sudah menggunakan serba online ya, termasuk absen ya. Kita sudah melaksanakan di tahun terakhir ini ya. Silakan ya. Di linknya sama dengan link yang kemarin-kemarin. Silakan buka WA kalian ya. Di sini di situ ada link untuk absen. Silakan diisi dulu absen untuk hari ini. Oke. Tadi kan sudah ngisi absen ya. Selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan ya. Oke. Ada yang masih ingat nggak pertemuan yang sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Neraca laba. Oke, sip. Oke, siapa yang masih ingat materi tentang minggu yang lalu yang sudah kita bahas tentang materi apa? Neraca laba. Oke, siapa sih yang bisa apa saja sih yang kita bahas di neraca laba? Siapa yang bisa di tangannya? Oke, boleh, Wanti boleh. Neraca saldo, jumlah penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, dan laporan perhitungan laba rugi. Oke, sip, tepuk tangan dulu ya. Oke, ingat ya, setiap pertemuan pulang dari sekolah itu harus kalian ulangi lagi ya. Supaya apa? Supaya waktu kita bertemu di pertemuan yang akan datang ya, materi-materi yang sudah kita bahas kalian ingat ya. Oke, selanjutnya ya,
untuk lebih menghidupkan suasana, ya, kita sama-sama bernyanyi, ya, menyanyikan lagu nasional. Oke, gimana? Mau? Mau ya? Oke, kita tegak dulu ya, tegak dulu ya. Oke, lagu yang akan kita nyanyikan, ya, lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal semua kan? Hafal semua ya. Yuk. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu airku Indonesia. Oke, kita dulu lagi. Oke, ya. Sebagai orang Indonesia, kita harus cinta tanah air ya. Salah satunya yang kita lakukan adalah menyanyikan lagu nasional, ya. Oke, baiklah. Di pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang laporan keuangan, ya. Oke, jadi kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kompetensi dasar KD 3.7 tentang menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca dan arus kas pada perusahaan jasa. Ya. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.7-nya yaitu menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca dan arus kas pada perusahaan jasa. Ya. Oke, adapun indikator pencapaiannya, yang pertama adalah menentukan dan menyiapkan akun-akun penyusunan laporan laba rugi, ya, laporan perubahan modal, laporan neraca, arus kas pada perusahaan jasa. Ya. Selanjutnya, menyusun laporan laba rugi, ya, menyusun perubahan modal, menyusun arus kas pada perusahaan jasa. Ya. Oke, adapun tujuan perjalanannya yaitu menentukan dan menyiapkan akun-akun untuk menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas pada perusahaan jasa. Ya. Tujuan yang kedua, menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca dan arus kas perusahaan jasa dengan baik dan benar. Itu tujuan kita. Banyak orang di luar di sana, ya, mereka bisa membuat laporan keuangan, ya, tetapi laporannya tidak sempurna, tidak bagus. Ya. Kali ini kita akan membuat laporannya dengan baik dan benar. Oke, gimana? Siap kalian? Siap. Siap ya? Oke. Bapak punya pertanyaan untuk kalian, ya. Menurut kalian, ya, sebelum kita masuk ke materi ya, menurut kalian, kenapa kita harus membuat laporan keuangan? Menurut kalian nih, ya, ini sebelum kita belajar. Menurut kalian apa sih kira-kira? Apa sih kira-kira membuat laporan ini? Kenapa? Oke. Untuk mengetahui posisi keuangan. Oke, sip. Gimana? Ada lagi? Boleh? Untuk membantu memprediksi perusahaan di masa yang akan datang. Oke, untuk membantu memprediksi, ya, keuangan di masa akan datang. Boleh, sip, mantap. Siapa lagi? Cukup ya? Oke, selanjutnya, ya, apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat laporan keuangan ini? Hal-hal apa saja yang harus kita siapkan? Siapa yang bisa? Boleh? Oke, sip, itu yang harus kita siapkan ya, agar laporan keuangan kita bisa kita kerjakan dengan baik. Oke. Satu lagi pertanyaannya. Menurut kalian, bagaimana jika laporan keuangannya
tidak dibuat? Oke, boleh? Perusahaan tidak dapat mengetahui perusahaan sedang mengalami laba atau rugi. Oke, perusahaan tidak bisa mengetahui apakah dia rugi, apakah dia laba, gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya, ya, Bapak minta kalian menyaksikan video pembelajaran, ya, video materi tentang laporan keuangan, ya. Tolong disimak sebaik-baik mungkin, karena nanti di akhir video Bapak akan menanya apa yang kalian dapati dari video tersebut. Siap? Siap? Oke, harus konsentrasi ya, harus konsentrasi. Oke, kita masuk ke videonya. Apa sih Kak pengertian laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Begitu ya Kak. Kalau tujuan laporan keuangan itu apa Kak? Adapun tujuan laporan keuangan yaitu yang pertama, membantu perusahaan untuk proses pengambilan keputusan. Yang kedua, untuk menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis masa depan. Dan yang ketiga, untuk menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Wah, gitu ya Kak. Bagaimana dengan fungsi laporan keuangan Kak? Fungsi laporan keuangan yaitu sebagai pedoman mengambil keputusan, membantu menciptakan strategi baru, dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Kalau jenis-jenis laporan keuangan itu ada berapa Kak? Laporan keuangan terdiri dari 5, yaitu 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan modal atau ekuitas. 3. Laporan posisi keuangan atau neraca. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan atau CARK. Kalau pengertian dari masing-masing laporan keuangan itu apa Kak? Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi, baik bulanan atau tahunan. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama suatu periode akuntansi akibat mengatasi usaha selama periode tersebut. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Begitu ya Kak. Kalau laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan apa Kak? Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menjanjikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Siap, ini ya, itu tadi video materi tentang laporan keuangan, ya. Oke, sekarang dari kalian siapa yang bisa menerangkan atau apa sih yang kalian dapat dari video tadi? Silakan, siapa? Boleh? Pengertian laporan keuangan. Oke, apa itu? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kerja perusahaan tersebut. Oke, sip. Ada lagi? Boleh? Ada 5 jenis komponen dalam laporan keuangan. Pertama, laporan laba rugi. Kedua, perubahan ekuitas. 3, laporan neraca. 4, arus kas. 5, catatan laporan keuangan. Oke. Siapa lagi? Boleh? Laba rugi terdiri dari waktu nominal yaitu waktu pendapatan dan beban. Oke, sip. Sudah? Ya. Masih ada? Oke, boleh. Ini aktif sekali ya. Oke, boleh. Fungsi dari materi tadi yaitu sebagai pedoman mengambil keputusan.
Sip. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi kalian semuanya menyimak materi ya. Jadi semuanya menampung semua, punya catatan tersendiri ya. Oke, selanjutnya kita akan menjadi video tadi kan teorinya nih ya. Sekarang bagaimana sih dalam penulisannya? Ya, bagaimana sih dalam pembuatan laporan keuangan ya? Mohon disimak videonya ya. Siapkan buku dan pena ya teman-teman. Baik Kak, pertama yang akan kita lakukan apa Kak? Pertama, kita membuat laporan keuangan laba rugi Kak. Laporan laba rugi itu terdiri dari akun nominal ya Kak? Iya, benar sekali Kak. Yaitu akun pendapatan dan akun beban, seperti gambar di samping. Kita akan membuat laporan keuangan dari neraca lanjut kemarin Kak. Kita hanya akan berfokus pada kolom laporan laba rugi dan neraca. Oh, begitu ya Kak. Ayo Kak, langsung kita buat laporan laba ruginya. Kita masukkan nominal akun pendapatan dan akun beban yang ada di neraca lanjut ke dalam laporan keuangan laba rugi, seperti gambar di samping. Baik Kak, sudah saya catat. Selanjutnya apa Kak? Selanjutnya, kita jumlahkan total beban, seperti gambar di samping. Totalnya yaitu Rp9.400.000. Kemudian, kita kurangkan akun pendapatan dan akun beban. Jika hasilnya positif, maka perusahaan laba. Begitupun kalau minus berarti rugi. Seperti pada gambar di samping, pendapatan 41 juta dikurangi dengan total beban 9.400.000, maka perusahaan PT RPM Store memperoleh laba usaha sebesar Rp31.600.000. Berarti PT RPM Store memperoleh laba ya Kak. Setelah itu kita membuat apa lagi Kak? Selanjutnya, kita akan membuat laporan keuangan perubahan modal seperti gambar di atas. Pertama, kita masukkan modal awal, kemudian memasukkan laba usaha dari laporan laba rugi yang kita buat tadi teman-teman. Seperti modal awal adalah 40 juta, laba usaha 31.600.000. Selanjutnya, kita masukkan berapa PT atau dividen yang kita keluarkan selama bulan Oktober, yaitu sebesar Rp2 juta. Tinggal kita hitung modal akhir dengan cara modal awal ditambah dikurangan dengan PP, yaitu Rp40 juta ditambah Rp31.600.000 dikurang Rp2 juta, maka modal akhir PT RPM Store sebesar Rp69.600.000. Oh, berarti modal akhir PT RPM Store adalah sebesar Rp69.600.000. Selanjutnya apa lagi Kak? Selanjutnya, kita akan membuat laporan posisi keuangan atau neraca Kak. Kalau akun neraca berarti kebalikan dari laba rugi ya Kak. Akun yang dipakai yaitu akun real yang terdiri dari aset, utang, dan modal. Ya, benar sekali Kak Walwe. Adapun laporan neraca digambar di atas. Pertama, kita masukkan nominal akun aset, sehingga kita mengetahui jumlah aset kita sebesar Rp98.850.000. Selanjutnya, kita masukkan nominal akun utang teman-teman. Tapi Kak, kok saldonya belum seimbang ya Kak? Sahabat Kak, soalnya nominal akun modal belum kita masukkan. Modal yang kita masukkan adalah modal akhir yang kita dapatkan dari laporan perubahan modal, yaitu sebesar Rp69.600.000, sehingga laporan posisi keuangan PT RPM Store seimbang, yaitu sebesar Rp98.850.000. Wah, sekarang sudah paham nih membuat laporan keuangan.
Makasih banyak ya Kak atas penjelasannya. Oke, itu tadi ya bagaimana cara membuat laporan keuangan ya. Dari video tadi apa yang dapat kalian ambil? Boleh. Di laporan laba rugi, jika hasilnya positif, maka perusahaan laba. Begitupun kalau minus perusahaan. Oke, ya. Sip. Siapa lagi? Boleh? Laporan laba rugi terdiri dari akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun rugi. Oke, siapa lagi? Masih ada kira-kira? Oke, boleh. Untuk membuat laporan neraca, apa yang dipakai yaitu akun real seperti aset, utang, dan modal. Masih ada kira-kira? Nah, satu lagi ya. Oke, boleh. Untuk mencari penghitungan hasil modal akhir, diperoleh dari perhitungan modal awal, ditambah laba rugi, kemudian dikurangi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, kita ya sudah menonton video materi tentang bagaimana sih cara membuat laporan keuangan ya. Dan kalian juga luar biasa ya, sudah sudah antusias ya, sudah memperhatikan videonya ya, sudah banyak catatannya Bapak lihat ya. Oke, selanjutnya Bapak minta kalian membentuk kelompok. Yang menentukan kelompoknya Bapak nanti ya. Oke, untuk kelompoknya Bapak akan hitung secara acak. Ya, jadi ingat, hitungan 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5, berarti yang 1 nanti gabung dengan 1, yang 5 gabung dengan 5. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 4 3 2 1 5. Oke? Sudah ingat nama kelompoknya? Oke. Kalau sudah ingat, di sini untuk kelompok 1 dulunya ya. Di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Mejanya digabung nanti. Paham nak? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, yuk Tina. Oke, mejanya digabung. Oke, tiga meja saja, digabung 3 meja. Oke, pastikan punya satu laptop ya. Di meja punya bisa. Oke, pastikan punya laptop. Oke, sudah? Sudah berkelompok? Sudah ya? Oke. Oke, tetap perhatikan ke depan ya. Oke. Anak-anak, ya, kali ini ada video. Ya, ada video satu lagi, mohon kalian simak ya. Mohon kalian simak. Permasalahannya ada di video ini nanti. Oke, siap? Halo, namaku Abiyu. Aku biasa dipanggil Iyu. Aku mempunyai usaha bengkel. Bengkelku mulai ramai pengunjung. Ada yang mau servis, ada yang ganti oli dan lainnya. Oleh karena itu aku membutuhkan peralatan, perlengkapan dan penambahan karyawan. Pagi ini aku ke bank untuk mengajukan pinjaman untuk penambahan modal usaha bengkelku. Apakah saya bisa meminjam uang dengan jaminan surat berharga? Saya mempunyai usaha bengkel dan sekarang mulai berkembang dengan baik. Selamat pagi juga, bisa Pak, kami menyediakan program simpan pinjam.
Apakah usaha Bapak membuat laporan keuangan agar kami bisa mengecek laporan keuangan perusahaan Bapak untuk menganalisa kemampuan pembayaran angsuran dan kesesuaian jumlah pinjaman? Saya tidak membuat laporan keuangan. Kalau tidak ada laporan keuangan, tidak bisakah saya meminjam uang di bank? Maaf Pak, tidak bisa. Aku sedih sekali. Pinjaman di bank ditolak karena aku tidak membuat laporan keuangan. Adakah yang bisa membantu membuat laporan keuangan dengan baik agar aku bisa diberi pinjaman oleh bank? Apa dari masalah dari video ini? Siapa bisa permasalahan apa yang ada di video ini? Boleh? Apa? Tidak dapat meminjam ke bank karena tidak membuat laporan laba. Tidak bisa minjam ke bank karena tidak membuat laporan laba. Oke, masih ada satu lagi? Kira-kira apa sih permasalahan dari video ini? Boleh? Enggak? Pentingnya membuat laporan keuangan. Jadi kalau ingin meminjam di bank, jadi bank bisa mengetahui perusahaan dalam keadaan laba. Oke, sip. Ya. Dari permasalahan video ini adalah pentingnya kita membuat laporan keuangan, ya. Dan lebih parahnya, ya, orang di bengkel tadi dia mau minjam uang tetapi tidak membuat laporan keuangan, ya, sehingga orang bank tidak bisa memberi pinjaman tersebut. Oke, katanya tadi apa? Dia minta tolong sama kita. Dari kalian mau nggak bantu, ya, orang bengkel tadi agar dia bisa melakukan pinjaman di bank? Mau ya? Sebagai orang akuntansi kita harus bantu dia, ya, membuat laporan keuangannya. Oke. Data laporan keuangannya sudah dikirim dengan Bapak, ya, dan sudah Bapak kirimkan ke grup WA, ya. Oke. Ini datanya, ya. Ini data laporan lanjutnya, ya, yang akan kita selesaikan di laporan keuangannya, ya. Oke. Oke. Untuk menyelesaikan ini, silakan perwakilan dari kelompok untuk men-scan RKPD laporan keuangan. Yuk, silakan yuk. Ya, boleh perwakilannya dari kalian dulu. Di-scan. Maju saja, maju saja. Boleh dari situ kalau bisa, boleh. Oke, siapa lagi? Oke, kelompok 1 sudah, ya. Kelompok 4 silakan scan. 5 sudah, ya. Oke, sudah, ya. Oke. Sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan laporan keuangannya, ya. Silakan dimanfaatkan, ya. Kita sudah terjadi internet, ya, di laptop kalian. Silakan diselesaikan, ya. Di buku paketnya silakan digunakan, ya. Modulnya juga sudah, silakan dikerjakan, ya. Waktunya 20 menit dari sekarang. Pertanyaannya sudah cukup jelas? Cukup, ya? Oke. Selamat mengerjakan, ya.
Pendapatan jasa 74.760.000, total pendapatan 74.760.000. Beban sewa 13.790.000, beban utilitas 10.060.000, beban gaji 38.680.000, beban lain-lain 2.260.000, beban bahan habis pakai 1.520.000, beban penyusutan peralatan 1.500.000. Total bebannya 67.805.000. Labanya 6.955.000. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara mengetahui kalau dia laba atau rugi? Baik, untuk mengetahui laba atau rugi, total pendapatan dikurangi dengan total beban. Jika dia laba, total pendapatan akan lebih besar. Jika dia rugi, total beban akan lebih besar daripada total pendapatan. Ada yang bertanya lagi? Beban-beban tersebut berasal dari mana? Oke, beban-beban yang ada di laporan laba rugi itu terdapat dari laporan neraca laju. Sudah? Apa ada yang bertanya lagi? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami dari kelompok 4 akan mengakhiri presentasi laporan laba rugi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu ya. Oke, silakan dulu. Oke. Oke, laporan laba ruginya ini sudah benar ya. Datanya sudah diambil dari neraca lajur atau wasit yang sering kita ngomong ya. Oke.
baik. Nah, ya, kita akan melanjutkan ya, presentasinya ya untuk materi laporan perubahan modal. Oke. Kelompok mana yang berani maju ke depan? Kelompok mana? Oke, silakan maju. Dapat akun laba bersih bulan September itu dapat dari laporan laba bersih sebelumnya. Selanjutnya adalah dari mana modal setoran modal diambil. Setoran modal 1 September diambil dari modal awal berasal dari neraca laju atau proxy. Masih ada yang bertanya? Ada bertanya? Cukup? Cukup. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum. Oke, putar lagi ya. Oke, di sini laporan perubahan ekuitas sama modalnya. Oke, sudah benar ya? Jawabannya sudah benar. Oke. Selanjutnya, ini materi yang akan kalian presentasikan, yaitu materi tentang laporan neraca. Oke, siapa? Kelompok mana yang mau maju untuk kelompok neraca? Oke, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah pasti ada yang salah dan bisa diperbaiki dulu. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Dari mana asal akun-akun laporan posisi keuangan? Semuanya dari itu ya, kecuali modal. Kalau modal ini didapat dari laporan perubahan modal. Sudah paham ya? Sudah paham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sepertinya sudah cukup pertanyaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan dulu ya. Oke, ini laporan posisi keuangan ya. Oke, tadi ada pertanyaan bagaimana kalau laporannya tidak balance? Bisa dipastikan salah. Ya. Jadi kita cek dulu di mana letak kesalahannya. Karena laporan keuangan itu antara aset, liability, dan modal itu posisinya harus balance. Ya, kalau tidak balance berarti salah. Ngeceknya harus kita cek dulu di neraca lajur. Sudah benar atau enggak kita postingnya, ya? Paham? Oke. Diskusi kita sudah ya. Presentasi juga kalian sudah maju ke depan juga sudah. Oke. Gimana pelajaran laporan keuangannya? Susah atau gampang? Susah gampang ya. Masih ada pertanyaan tidak untuk materi laporan keuangan ini? Cukup? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya ditanya ya. Tanya dengan Bapak, tanya sama teman-teman kalian ya. Baca modul lagi ya bila perlu, searching di internet ya. Itu banyak nanti tentang laporan keuangan agar kita lebih paham lagi ya. Oke. Selanjutnya, yuk, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Oke, tunjuk tangan siapa yang bisa menyimpulkan materi kita. Boleh. Saya akan menyimpulkan tentang pengertian dari laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja suatu perusahaan berupa informasi, pendapatan yang diperoleh, dan beban yang dikeluarkan perusahaan selama satu periode akuntansi. Dengan membandingkan jumlah pendapatan dan jumlah beban dapat diketahui sesuai perusahaan. Sebuah perusahaan mengalami laba atau rugi. Oke. Siapa lagi yang bisa menyimpulkannya? Boleh. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan utama terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan likuiditas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke. Masih ada yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Masih ada? Masih ada? Cukup? Cukup ya? Oke. Jadi di laporan keuangan itu ada 5 ya. 5 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang kedua laporan perubahan ekuitas atau modal. Yang ketiga laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat laporan arus kas. Yang kelima laporan catatan atas laporan. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, materi selanjutnya ya, pertemuan yang akan datang kita akan membahas jurnal penutup ya. Jadi dipelajari ya, dipahami dulu sehingga waktu pertemuan kalian punya bahan, punya pertanyaan yang akan kalian tanyakan ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Sekarang Bapak minta timbal balik dari kalian. Menurut kalian video atau pembelajaran yang seperti ini itu bagus atau kurang bagus, atau bagaimana pendapat kalian mengenai sistem atau metode pembelajaran kita pada hari ini? Oke, boleh? Sangat bagus, mudah dipahami. Oke, sangat bagus dan mudah dipahami. Ada satu lagi?
kasih saran ya, kritikan boleh. Menurut saya videonya itu terlalu cepat sehingga saat kita mencatat itu akan terburu-buru. Oke, sip. Oke, masih ada yang mau ngasih saran dan kritikan? Oke, yang jelas nanti materi ini, video ini itu sudah ada di HP kalian ya, sudah ada di grup, jadi bisa kalian putar-putar lagi, ya. Oke. Selanjutnya nah ya, ini ada kuis kelompok ya. Silakan kalian kerjakan ya, masing-masing di kelompok kalian. Pakai HP ya, pakai HP kalian scan ini, ya. Oke, silakan di scan ini. Kuis kelompok. Sudah? Sudah semua? Oke, silakan HP-nya tadi di tengah-tengah, kalian sama-sama kerjakan ya. Oke. Ya, sama-sama bareng-bareng ya. Oke. Sudah? Sudah siap? Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, silakan di ya. Gimana hasil kuisnya? Memuaskan? Ada yang dapat 100? Oke, sip, mantap. Ada yang dapat 90 atau 80? Berapa? 90. Oke. Ini kembali ke berapa dapatnya? 80 ya. Oke, dan semangat ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Kuisnya dapat 100, dapat 90, dapat 80 ya. Oke. Oke, nah kita materi kita di penghujung ya, di penghujung materi. Jadi pesan Bapak jangan lupa materi besok itu tentang jurnal penutup tolong dipelajari. Termasuk materi ini juga ya. Kali ini belajar ya, jangan langsung main HP tidur gitu ya. Bantu orang tuanya kalian itu dengan cara belajar ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Itu tadi ya, kita sudah membahas tentang laporan keuangan ya. Selanjutnya tolong dipelajari di rumah ya. Coba lihat kiri kanan dulu, sampahnya masih ada? Nggak ada ya. Oke, sip. Baik, kita di akhir materi ya. Sebelum kita pulang, bagusnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ingat pesan Bapak tadi ya, pulangnya hati-hati ya. Sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.